perkenalkan nama saya Natalia Yanggia. Saya dari kelas Manajemen 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko operasional. Nah, pertama-tama saya mau mengajak teman-teman untuk mengetahui dulu nih apa itu manajemen risiko operasional. Jadi risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, risiko operasional dapat bersumber dari sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko operasional. Nah, jadi manajemen risiko operasional menjadi salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembang serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan yang mengakibatkan meningkatnya tingkat risiko yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya tujuan dari manajemen risiko operasional. Tujuan utama dari manajemen risiko sendiri adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Sedangkan tujuan dari manajemen risiko operasional sendiri ke depannya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau kejadian-kejadian eksternal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat dari manajemen risiko operasional atau MRO. Jadi, MRO sendiri mempunyai manfaat tinggi namun relatif sulit untuk dilaksanakan secara efektif dalam kegiatan operasional perbankan sehari-hari. Jadi penerapan terhadap MRO oleh bank memberikan manfaat sebagai berikut. Seperti yang teman-teman lihat, yang pertama untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah yang tepat untuk identifikasi, menilai dan mengelola risiko operasional. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan transparansi dan konsisten atas informasi yang berkenan dengan MRO ke seluruh organisasi bank dengan menyelaraskan sumber informasi seperti key risk indicator, risk self-assessment, corporate loss database, dan laporan audit. Kemudian yang ketiga adalah untuk memvalidasi pendekatan risk-based approach atas capital allocation untuk risiko operasional. Kemudian yang keempat adalah untuk mengurangi kerugian operasional. Jadi itu tadi ya teman-teman manfaat dari manajemen risiko operasional. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen risiko operasional. Yang pertama, karakteristik dan kompleksitas bisnis. Jadi tingginya kompleksitas bisnis dan tingkat keragaman produk perusahaan akan menimbulkan kerumitan dan variasi proses kerja baik secara manual maupun otomasi, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya gangguan atau kerugian operasional. Kemudian yang kedua, sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia yang tidak efektif itu dapat mengakibatkan potensi timbulnya gangguan atau kerugian operasional perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah teknologi informasi dan infrastruktur pendukung. Teknologi informasi yang sudah tidak memadai dan atau pengelolaan yang tidak efektif dan efisien dapat menyebabkan timbulnya kerugian perusahaan. Kemudian yang keempat itu kecurangan. Penilaian kecurangan dilakukan terhadap frekuensi atau perwujudan kecurangan yang telah terjadi pada periode penilaian sebelumnya, termasuk potensi kecurangan yang dapat timbul dari kelemahan pada aspek bisnis, SDM, teknologi informasi, dan kejadian eksternal. Nah, yang kelima adalah kejadian eksternal.
Kejadian eksternal itu misalnya terorisme, kriminalisme, pandemik, dan bencana alam lokasi dan kondisi geografis perusahaan. Nah, itu tadi faktor-faktornya ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kategori risiko operasional. Jadi, Badan Sertifikat Manajemen Risiko BSMR mengelompokkan beberapa kategori risiko operasional, yaitu risiko proses internal, risiko manusia, risiko sistem, risiko eksternal, dan risiko hukum. Pertama kita mulai dari risiko proses internal, yaitu proses yang terkait dengan kegagalan proses atau prosedur yang terdapat pada suatu perusahaan. Contohnya kelalaian marketing, pengendalian tidak memadai, kesalahan pemasaran produk, pencucian uang, kesalahan transaksi, dokumentasi tidak memadai, dan tidak lengkap. Nah, itu tadi contohnya. Kemudian yang kedua adalah risiko manusia, yaitu risiko yang terkait dengan karyawan suatu perusahaan. Contohnya terlalu bergantung pada karyawan tertentu, kecurangan internal, pelatihan karyawan tidak bermutu, tingginya tingkat perputaran karyawan, sengketa pekerja, dan praktik manajemen yang buruk. Kemudian yang ketiga, risiko sistem, yaitu risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dan sistem. Contohnya kesalahan input data, kesalahan pemrograman, problem keamanan sistem dan teknologi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah risiko eksternal, yaitu risiko yang terkait dengan kejadian yang berada di luar kendali perusahaan secara langsung. Risiko ini adalah kejadian low frequency impact yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diperkirakan. Misalnya nih terkait terorisme yang belakangan semakin sering terjadi tidak saja di dunia termasuk di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Dan contoh lainnya seperti bencana alam, tsunami, kebakaran, terorisme, listrik PLN mati, dan kecurangan eksternal lainnya. Kemudian yang kelima, risiko hukum. Risiko hukum timbul dari adanya ketidakpastian karena dilakukannya suatu tindakan hukum atau ketidakpastian dalam penerapan atau interpretasi suatu perjanjian, peraturan, atau ketentuan. Nah, selanjutnya tahapan dalam proses manajemen risiko operasional. Jadi tahap-tahapnya itu ada yang pertama, identifikasi risiko operasional. Jadi tahap pertama dalam proses manajemen risiko operasional adalah mengidentifikasi risiko operasional. Perusahaan harus mengidentifikasi semua jenis dan karakteristik risiko operasional dalam setiap produk dan aktivitas usaha secara berkala. Kemudian yang kedua, pengukuran risiko operasional. Jadi risiko operasional diukur berdasarkan dua faktor, yaitu risiko yang melekat pada suatu aktivitas dan sistem pengendalian risiko. Penilaian risiko intern dilakukan berdasarkan frekuensi dan dampak kejadian risiko. Kemudian selanjutnya adalah tahapan pemantauan risiko operasional. Pemantauan risiko operasional dilakukan untuk memastikan risiko operasional berada pada limit yang telah ditentukan. Bagian manajemen risiko harus melaksanakan pemantauan risiko operasional secara berkala terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian atau loss events yang dapat terjadi. Kemudian yang keempat adalah pengendalian risiko operasional. Jadi pengendalian dan mitigasi risiko operasional harus dilaksanakan oleh seluruh unit kerja dan satuan kerja perusahaan, termasuk bagian manajemen risiko dan direksi. Jadi manajer unit kerja atau unit bisnis harus memastikan bahwa perusahaan telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja, melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien, dan tepat waktu. Nah, ini adalah contoh
studi kasus dari manajemen risiko operasional. UMKM semakin tangguh, fundamental BRI semakin kuat. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang solid pada 3 bulan pertama tahun ini. Hal tersebut sejalan dengan pulihnya UMKM dan sesuai dengan hasil survei aktivitas bisnis UMKM pada kuartal 1 2022. Dalam survei tersebut mengindikasikan kegiatan usaha UMKM semakin pulih dibandingkan kuartal sebelumnya, di mana pemulihan ini tergambar pada indeks bisnis IB UMKM BRI kuartal 1 2022 yang naik dari level 104,1 ke level 104,6. Kinerja positif BRI digambarkan dari capaian laba yang mencapai 12,22 triliun rupiah atau tumbuh 78,13% secara year on year. Di samping profitabilitas yang semakin baik, fundamental bisnis BRI juga semakin kuat, khususnya dalam menghadapi situasi yang masih menantang. Nah, berita ini bisa teman-teman simak atau bisa teman-teman baca di link yang sudah saya taruh di gambar. Silahkan dibaca. Untuk kesimpulannya, jadi kegiatan operasional merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah perusahaan, karena tanpa kegiatan ini sebuah perusahaan tidak akan dapat menjalankan aktivitasnya. Ya, jadi itu saja penjelasan dari saya mengenai manajemen risiko operasional. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang masih belum memuaskan teman-teman sekalian, saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak sempurna. Sekian dan terima kasih.